Bagaimana caranya mengaplikasikan Fibonacci di gold trading? Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Gold trading memiliki beberapa rahasia untuk bisa kita hitung range pergerakan harganya. Dan kita akan menghitung dengan menggunakan Fibonacci. Kurang lebih akurasinya dari 10 kali, 8 itu akan mengikuti aturan daripada harmoni angka-angka Fibonacci tersebut. Sehingga itu bisa menjadi satu metode yang bisa diandalkan, very reliable. Nah, di dalam kita menggunakan Fibonacci untuk gold, kita tidak boleh melepaskannya dari divergence momentum. Karena pada saat Anda menggunakan divergence momentum yang akan kita combine dengan Fibonacci, Anda akan mendapatkan referensi yang cukup baik sekali. Jadi pada saat kita menghitung terjadinya double top, terjadinya bearish divergence, Anda akan bisa langsung melihat berapa target harganya. Misalnya double top dan bearish divergence, kita predik harganya akan turun dan Anda akan melihat seberapa jauh dia akan turun. Demikian juga pada saat sekarang harga sedang turun, kemudian kita ingin tahu seberapa jauh harga akan naik. Itu semua bisa kita dapatkan dengan menggunakan Fibonacci. So langsung saja kita melihat dari chart gold yang akan kita pelajari bersama-sama bagaimana cara menentukan target price atas, bagaimana cara menentukan target price bawah, sehingga pada akhirnya nanti Anda bisa melakukan buy on weakness atau sell on strength, ataupun take profit, ataupun juga take profit dari short selling. Mari kita sama-sama melihat dari chart gold berikut ini. Hello trader, saat ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana gold entry ya. Jadi kita akan melakukan trading setup, analisis dari step by step sampai entry point-nya, sampai stop loss-nya dan take profit-nya menggunakan Fibonacci. Jadi salah satu yang akan kita coba adalah bagaimana entry gold ya, bagaimana kita melakukan pembelian gold secara live, mudah-mudahan hasilnya untung. Kita nggak pernah tahu pada saat kita trading bakal untung atau enggak, tetapi kita usahakan mencari entry setup yang terbaik, dan untuk saat ini kita akan melakukan pembelian di gold dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan profit ya dari gold. Mari kita langsung coba dan Anda bisa mengikuti step by step, mengikuti workflow-nya, dan pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan strategi secara detail untuk trading Anda. Saya akan membagikan beberapa trading setup, mungkin satu live, sisanya adalah simulation, dan dari simulation ini Anda akan tahu efeknya secara langsung. Mari kita saksikan. Baik trader, saya akan melakukan buy di gold 10 lot. Saya langsung klik buy sekarang, dan kenapa saya langsung buy, saya akan jelaskan alasannya setelah ini. Saya sudah set indikator dan seterusnya. Mari kita lihat kenapa saya lakukan buy, saya akan jelaskan kepada Anda. Moving average sudah di set, selamat menyaksikan. Setelah kita melakukan buy, saya akan menjelaskan pada Anda step by step kenapa saya melakukan posisi buy tadi, mengambil keputusan untuk buy. Jadi, saya akan menjelaskan apakah saat ini di dalam grafik yang muncul di layar ini mengandung chart pattern, ataupun di sini mengandung Fibonacci pattern sehingga membuat saya harus buy. Maka saya akan melihat dari kondisi chart pattern-nya. Ya, chart pattern terlebih dahulu. Saya akan memeriksa apakah ada chart pattern di sini. Dan kalau ada chart pattern di sini, apa yang harus saya lakukan, prosedurnya seperti apa, dan di mana harga belinya dengan menggunakan Fibonacci. Ini berdasarkan chart pattern, kita tidak melihat adanya chart pattern karena ini masih continue ya. Perhatikan, ini bentuknya adalah continuation, dan kalau continuation seperti ini dia tidak ada chart pattern yang jelas sekali, tetapi di sini dia ada satu cukup jelas XAB ya, pembentukan kepala cangkul di situ. Sekarang saya bermain beda time frame. Salah satu pengembangan daripada konsep chart pattern adalah pada saat kita tahu terbentuknya kepala cangkul, maka kita memiliki dua time frame. Yang time frame pertama adalah major time frame, di mana kita menentukan arah tren ya. Yang time frame kedua
kita akan menggunakan smaller time frame untuk menentukan bagaimana caranya kita mengeksekusi. Misalnya kita percaya bahwa tren ini sekarang dalam kondisi bullish, ya, dalam kondisi bullish, terus kemudian secara momentum nantinya akan ada hidden bullish divergence, maka kita mencari pola apa yang akan terjadi di sini, ya, untuk kita tradingkan. Berarti saya harus mencari pola buy tentunya. Dan kita tahu di dalam kepala cangkul inilah yang nanti akan ada pattern. Makanya saya akan turunkan ke entry time frame, di mana entry time frame-nya adalah M30 misalnya dan H1 misalnya ya. Di sini adakah pola atau chart pattern yang bisa kita gunakan? Saya menarik garis di sini. Saya berikan warna biru. Kemudian saya juga akan menarik garis di sini. Ini boleh karena swingnya udah jadi. Maka yang Anda lihat saat ini yang terbentuk adalah descending broadening wedge. Nah, ini caranya. Apakah sudah jadi? Belum. Jadi, bagaimana? Apakah kita boleh masuk? Tidak, karena belum jadi. Secara trend bullish, the only way untuk Anda masuk dengan kasus ini dengan menggunakan kombinasi chart pattern di dalamnya adalah pada saat saya akan mengambil posisi buy ketika 1337 ini ditembus. Oleh karena itu saya akan masukkan di sini buy stop sekali lagi di level ini. Jadi ini salah satu teknik entry dengan menggunakan chart pattern dan menurunkan time frame ke time frame yang lebih kecil. Ya. Ini yang terjadi pada gold. Kita menunggu terbentuknya descending broadening wedge dan kita akan entry di situ. Lalu untuk target price-nya kita bisa hitung, disimulasikan. Saya rasa ini akan sideways dan terus turun sampai kurang lebih ke floor-nya di area ini. Nah, maka tingginya roughly segini. Dan ini kalau kita pindahkan dari titik break-nya, misalnya break-nya di sini, maka gold naiknya ada di 1349 ya. Kurang lebih di level tersebut. Oke, jadi ini salah satu contoh aplikasi bagaimana caranya kita menggunakan dua time frame yang berbeda untuk entry. Oke, saat ini kita benar-benar sudah melihat gold naik dengan signifikan sesuai dengan prediksi yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi ini adalah live trade yang saya secara khusus trading untuk Anda semua penonton DVD Fibonacci. Satu malaman kita tungguin, satu malaman kita perhatikan, ternyata pola descending broadening wedge yang kita harapkan benar-benar sudah naik. Dan kemudian kalau kita melihat dari patternnya itu targetnya di atas ini, saya akan menggunakan metode XAY dari M30-nya, saya tarik ke bawah sini ya. Ini kita perhatikan harusnya masih secara dari beberapa swing ya. Kalau ini dari swing yang pertama, terus kemudian dari swing yang kedua, ini ada di sini. Nah, dari sini masih terlihat bahwa target harga itu ada cluster ya. Clusternya di mana dengan menggunakan dua cluster ya, projection, external retracement XAY. Dan kalau saya tarik lagi ini ke sini, saya hubungkan ke bawah sini, maka Anda akan melihat ini ada cluster. Jadi minimum di 0,618-nya sudah akan tersentuh, berarti ini cluster yang pertama ya. Jadi kalau kita memperhatikan target price-nya ke atas itu dan berikutnya di atas. Nah, di atasnya ya. Entry kita kemarin di bawah sini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa lihat ke time frame besarnya. Ya, time frame besarnya. Ini saya akan hapus dulu Fibonacci-nya. Terkena di dynamic supportnya pada saat swing ini kita tarik itu di 50 dan 61,8. Anda perhatikan 50 dan 61,8 ya. Di level ini 50 61,8 dan ini naik terus. Jadi kembali lagi kepada teori XAB. Begitu dia nyampe XAB 50 618, saya turunkan ke M30 dan Anda bisa melihat ya, M30-nya membentuk descending broadening wedge seperti ini dan akhirnya naik. Ini adalah ending dari B ya. Jadi kalau kita
gabungkan dengan yang sebelumnya, maka di level ini yang kita sebut dengan B, ya, XAB jadi dari swing yang sebelumnya. Jadi Anda jelas sekali di dalam XAB ini kalau kita turunkan ke time frame lebih kecil, ternyata dia membentuk sebuah pola atau pattern, dan di situ kita entry, lalu kita menikmati runningnya, ya. Jadi kita menikmati profit tadi sempat 23 ribuan sekian, sekarang sudah menurun, ya. Jadi inilah caranya, langkah pertama untuk melakukan entry buy di gold, dan Anda langsung mendapatkan ide bagaimana make money dengan pattern Fibonacci dasar, kemudian take profit targetnya, dan entry-nya otomatis di 50 sama 61,8 dan target price di atas. Kita akan lihat contoh yang lainnya. Saat ini kita akan masuk di dalam strategi buy yang kedua. Apabila Anda menemukan pola seperti ini, kita mencurigai bahwa tren sedang dalam kondisi berbalik arah, apalagi kalau terlihat double top seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah ini akan menjadi bearish? Caranya yang paling ideal adalah saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Akankah ini menjadi double top dan bearish, atau ini bisa menjadi satu pergerakan yang malah justru akan naik ke atas, atau ini malah akan turun mengikuti double top targetnya. Di dalam gold sedikit berbeda, ya. Di dalam gold ini sedikit berbeda. Kalau ini muncul di saham mungkin akan terus turun ke bawah, tetapi di gold itu rawan yang disebut dengan false break. Ya, rawan yang disebut dengan false break. Jadi misalnya ini poin yang penting, classic support menjadi poin yang sangat-sangat penting sekali. Begitu dia ditembus, mungkin dia tidak impulsif, dia tidak langsung turun ke bawah, tetapi terjadi false break. Oleh karena itu, yang harus kita cek terlebih dahulu untuk menentukan, kita harus memastikan bahwa area yang turun ini memiliki target range yang cukup jauh. Misalnya kalau dihitung dari klasternya, kita menemukan misalnya, oh turunnya itu masih bisa sampai sini klasternya. Nah, kalau misalnya dari klaster swing yang ini, itu paling banyak bertemu itu di wilayah ini, maka itu besar kemungkinan double topnya benar-benar jadi. Tetapi kalau misalnya dari swingnya ini sendiri kita hitung dekat-dekat di sini, atau bahkan mungkin di area classic support itu bertemu dengan cluster, maka akan terjadi false break di dalam double topnya. Ini penting sekali, ya. Jadi bagaimana mengkualifikasi apakah double top itu akan benar-benar terjadi atau tidak. Walaupun ini sudah crossing bear, dihitung dari clusternya. Kalau clusternya itu memang dekat, ada kemungkinan terjadi false break, ya. Oleh karena itu, mari kita lakukan ritual seperti biasa. Kita tentukan dulu yang mana yang akan menjadi area perhitungan kita. Maka saya akan zoom di bagian ini. Ini cukup terlihat dengan jelas, ada swing-swingnya dan ada zigzagnya. Maka pada saat kita harus menggambar, kita sudah tahu bahwa ini adalah A, B, C, D, turun ke bawah, ya. Dan kesempatan kali ini pastinya kita akan mencoba memanfaatkan false break, ya. Dan dalam hal ini adalah X. Di sini A. Dan di sini Y. Oke. Jadi ini adalah XAY yang akan jelas kita hitung terlebih dahulu, maka kita gunakan external retracement. Oke. Wow, ini mengejutkan. Ini ada external retracement 2618. Ini retracement yang paling ekstrim. 2618, dan itu bertepatan pada classic support. Ini bahaya nih, ya. 2618 di situ. Kita hapus dulu yang lain karena ini sudah 2618, external retracement 2618 ini yang menurut saya tuh daerah final, ya. Terus kemudian ini adalah ABCD, tentunya Anda sudah tahu ABCD. Kita langsung hitung ABCD. Dan ABCD sekali lagi 1618 projection.
Jadi di sini saja sudah terlihat ada 3 area yang mana ini juga merupakan sebuah tanda bahwa walaupun dia akan bearish ya, ini akan naik ke sini lalu turun lagi. Tetap ini sebagai area bottom walaupun dia bearish. Dan di sini ada key reversal bar. Ya, kalau Anda nanti mempelajari tentang entry trigger, biasanya di CAT program itu di dekat-dekat akhir level 1 ada entry trigger. Ini udah terlihat kalau entry triggernya seperti ini akan membentuk sebuah pembalikan arah walaupun ini swing low belum terjadi. Kenapa? Karena swing low itu diharuskan kalau ini turun, ini naik, ini harus naik. Bar ketiganya naik, ini belum naik. Ya, jadi ini belum ada swing sama sekali. Ya, tapi kita tahu bahwa harga sudah masuk di dalam sini. Di dalam area ya, di dalam area yang kita bisa katakan ini cluster yang mungkin akan menjadi cluster final. Karena sudah 1618 dan juga bertemu dengan projection external retracement 2618. Lalu bagaimana kita entry? Seperti biasa kita akan mencari apakah ada inside bar ataukah ada resistance kecil yang bisa kita buy. Karena kalau Anda sell ini sangat beresiko karena sudah di area ekstrim ya. Dan kembali lagi kalau kita zoom pada saat swing ini sudah merupakan area, satu tarikan ini sudah merupakan pergerakan yang menyentuh area harmonik yang cukup kuat, maka apapun yang terjadi itu ada peluang besar dia naik dulu dan kemudian masuk ke dalam. Ya. Ini harus Anda waspadai. Oleh karena itu, inside bar saya akan melakukan buy stop di sini. Dan kemudian buy di sini. Dan berikutnya adalah sell di bawah sini. Sell ini dalam arti kita akan melakukan cut loss dan stop and reverse. Kenapa harus stop and reverse? Begitu bottom ini gagal, maka double top itu jadi. That's why kenapa dalam kasus ini agak sedikit berbeda. Di posisi ini kita akan lakukan yang namanya cut loss and reverse atau stop and reverse. Ya. Jadi perbedaannya cut and reverse. Sehingga walaupun kita cut, kita akan mendapatkan profit setelahnya. Jadi jangan pernah tidak cut loss. Karena lebih baik Anda stop and reverse ketimbang tidak cut loss. Ini bahaya sekali. Kalau Anda tidak cut loss akan keseret kemana-mana. Kita mencoba menangkap bottom, tetapi kita begitu kena cut, berarti trendnya mengikuti yang semula double topnya terjadi, dan saya sarankan Anda melakukan cut loss and reverse. Maka berikutnya yang akan terjadi di sini kita bersiap, buy. Apa yang akan terjadi berikutnya kita tunggu. Oh my God, harga benar-benar meledak seperti ini. Kalau ini udah pasti Anda mendapatkan keuntungan. Ini Anda entry-nya di 1222 dan ini 1242. 20 poin ya, berarti 200 pips Anda dapatkan. Kenapa bisa meledak? Karena dua cluster itu mencapai area prioritas dan yang terakhir. Jadi ledakannya ekstrim sekali. Sampai di mana? Ya, sampai di mana kita harus take profit? Kita akan kembalikan seperti biasa. Ini XAB. Di sini juga kita bisa XAB, jadi ada dua XAB ya. Dan karena ada dua XAB, belum ada swing yang lainnya, saya akan langsung mengambil prioritas. Yakni saya berikan warna merah prioritasnya 0,618 dan di sini 0,618. Dua prioritas. Kemudian baru saya akan cari rasio yang cukup berhimpitan, maka bisa kita simpulkan rasio yang bisa kita gunakan untuk take profit itu adalah di tahap awal ya, tahap awal, karena kita belum tahu apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Walaupun dia lanjut naik, tetapi kita amankan dulu posisi karena di sini banyak resisten. Maka di 61,8 ini 1266 saya akan masuk di situ menggunakan rasio itu untuk profit target. Saya akan pasang TP saya di situ. Jadi mungkin saya pasang TP di antara 1270 sampai 1266 ya di level tersebut. Kita lihat harga di sini. Ya, mulai turun, tetapi saya percaya sebelum dia kembali ke sini harusnya masih bisa. Wow, oke. Harganya naik, apa yang harus kita lakukan? Take profit kita hampir kena, dan take profit kita Di 1272 kita entry 1222 dan itu 500 pips. Ternyata harga masih naik nampaknya.
Oke, tidak masalah, harga masih naik, tetapi setidaknya kita sudah benar-benar mendapatkan profit di sini. Ini sudah 500 pip, ya. Jadi ini salah satu strategi yang Anda tahu bahwa kita harus mengantisipasi terjadinya cut. Apabila harus cut, kita melakukan cut loss and reverse. Ya, harus ada cut loss and reverse-nya, kalau tidak bahaya sekali. Dan kita tidak mau hanya satu posisi atau satu arah di dalam kita melakukan trading. Jadi ini adalah strategi buy kedua dengan memanfaatkan gagalnya double top. Kita bisa mengukur double top yang gagal itu apabila salah satu swing dari kakinya telah menyentuh area Fibonacci yang cukup kuat clusternya. Dan setelah itu kita buy dengan menggunakan inside bar, lalu take profitnya menggunakan dua internal retracement dengan area yang cukup solid untuk kita jadikan TP. Walaupun dia naik di atas harga jual kita, biarkan saja, yang penting kita done. Ini udah 500 pip. Kenapa kita harus pakai cut loss and reverse? Karena kalau dia tembus ke bawah maka double topnya akan berlangsung, ya. Kita akan melihat skenario berikutnya. Skenario berikutnya adalah kita sedang melihat arah pergerakan tren yang turun. Lalu kita berpikir, kalau seandainya saya bisa beli di bawah dan kemudian saya bisa menikmati pembalikan arahnya, maka saya akan mendapatkan profit cukup besar. Berarti Anda sedang mencoba melakukan counter trend trading. Walaupun ini cukup berbahaya dan saya tidak sarankan, tetapi mungkin saja suatu ketika Anda berpikir demikian. Kalau di saham, itu oke. Tetapi kalau di gold, saya agak kurang menyarankan. Apa yang harus dilakukan? Dan apa strateginya kalau kita gagal? Mari kita lihat. Trend bearish cukup terlihat. Ini adalah XAB, sangat jelas sekali. Kalau Anda memperlihatkan bahwa ini XAB, berarti XAB. Dan perlu Anda ketahui bahwa decision yang Anda buat biasanya karena melihat pola harga dan Anda sudah tertinggal. Anda tidak bisa masuk lagi karena Anda terlambat masuk ke pasar, sehingga Anda berpikir, kalau gitu lebih baik pada saat harga turun, ini kan pasti nanti berhenti. Saya akan memakan, ambil kenaikannya, reboundnya saya ambil nih. Ya. Akhirnya lama-lama kalau begitu Anda akan jadi counter trend, karena bukannya mengambil sell, menunggu kenaikannya, malah menjadi buy untuk hanya memakan sedikit kenaikan. But that's fine. Ya, oleh karena itu kita mencoba skenario-nya. Dan apa strategi yang akan kita ambil kalau terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, logika umum yang Anda akan lakukan adalah pasti Anda akan berpikir, saya akan menghitung di mana harga ini berhenti. Berhenti turun dan kemudian saya akan mencari inside bar dan seterusnya dan kemudian saya akan masuk. Jadi kalau ini kita hitung, ini ada XABCD, maka saya akan gunakan projection otomatis. Kemudian pada saat kita melihat ini juga merupakan external retracement karena ini adalah pola XAY. Maka saya akan gunakan di external retracement. Ya. Dan di sini saya mendapatkan ada beberapa rasio. Ini tidak relevan karena sudah tidak mungkin berbalik arah dan ini cukup jauh turunnya. Ya. Apakah akan di sini? Oke. Ini yang kita tidak tahu. Bisa saja berhenti di salah satu. Yang jelas tidak ada cluster di sini. Kalau tidak ada cluster yang rapat, maka kecil kemungkinannya akan terjadi pembalikan arah yang signifikan. Ingat, itu kata kuncinya. Kalau tidak ada cluster ya, yang signifikan, artinya yang mepet gitu ya, maka cukup riskan. Oleh karena itu, saya biasanya akan mengulang kembali perhitungannya. Siapa tahu saya salah gitu ya. Siapa tahu saya salah narik. Kita cross check kembali. External retracement prioritas itu ada di 224, sorry 1618 dan 2618. Terakhir kan. Terus saya letakkan projection di sini. Dan saya dapat projection 1618 di sini. Ini otomatis tidak relevan karena kita sudah lihat ada area yang cukup sempit.
dua area ini, dan kita tahu ini tidak ada cluster. Jadi kalau tidak ada cluster ini susah kita untuk menentukan. Bisa dia berhenti di sini, bisa dia berhenti di bawah sini. Tapi kalaupun dia harus berhenti di bawah, maka daerahnya ke sini. Cuma kalau daerah ini dibandingkan dengan rasio yang ada di sini lebih sempit, bisa jadi memang harga akan turun di sini dan kemudian kita gambarkan dia akan naik. Bisa saja seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Gimana nih caranya? Ya, simple caranya. Tunggu saja harga di sini dan begitu ada inside bar Anda buy. Ya, jadi kita menunggu harga sampai di bawah karena memang masih bearish, Anda sudah tertinggal, ya kan? Nah, harga kena di sini. Dan biasanya kalau harga kena di sini kita masuk ya. Lalu Anda melakukan posisi buy. Misalnya, saya menunggu tembus puncak tertinggi sini, saya buy. Nah, teknik ini sebenarnya kalau Anda ambil sell di atas, ini TP-nya kena. Sekarang kita balik. Saya berpikir bahwa saya tadi telat. Ya udahlah, saya ambil balikan arahnya aja. Siapa tahu saya bisa dapat nih, ya seperti plan gambar ini. Ternyata kita coba, kita buy, oke. Maka stop loss-nya di mana? Stop loss-nya otomatis di swing low, swing low terbawah sini. Ya, kotaknya akan. Nah, di sini saya akan stop loss. Strateginya adalah apabila Anda melakukan counter trend, itu wajib sampai 5 kali nih. Wajib Anda memasang stop loss dan stop and reverse. Karena Anda berlawanan. Ya, jadi ini ceritanya stop and reverse. Jadi itu sudah hukumnya wajib, tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Pada saat Anda melawan arah dan begitu ini tidak jadi naik, dan dia turun, jangan sekali-sekali berpikir harga nanti akan naik. Karena tren utamanya adalah bear dan Anda sedang mengikuti bearish. Kita tahu di sini tidak ada cluster dan di sini ada cluster. Ya, kita lihat saja. Kita entry buy 1192, bagaimana take profitnya? Karena Anda sedang mengalami tren bearish dan mencoba melawan arah, maka saya menyarankan take profitnya XAB 50%, 61,8. Kalau seandainya penurunan ini adalah continuation dan kita percaya itu continuation karena terus berlangsung turunnya ekstrim, maka 50% adalah maksimal. Ingat teori yang awal mula sekali bahwa pada saat continuation dia berhentinya di 38,2 sampai 50. Ya. Dan peta perangnya sebenarnya adalah begini. Ini peta perangnya, tapi kita sedang mau mencoba untuk melakukan buy dulu, ya. Mari kita perhatikan. Harga setelah Anda buy turun. Oh my god. Ya, see? Stop loss hampir kena. Bahkan naik ke atas tidak. Dan stop loss done. Pada saat dan stop loss, kita tulis dulu. Ini kita stop loss 1169, entry-nya di 1192. Jadi 1192 dikurang 1169. Ya, itu sama dengan 220, 230 ya. 230 pips. Kita terjadilah stop loss-nya di sini. Dan kita melakukan sell nih sekarang dengan lot yang sama. Atau mungkin kalau Anda berani, lotnya dilebihin sedikit. Take profitnya jelas. Saya akan mengejar take profit yang ada di bawah sini. Ya. External retracement 2618 atau di sini. Ini TP-nya 1125. Ingat kalau misalnya ada area yang seperti ini, saya biasanya akan cenderung mengambil titik tengahnya. Ini akan menjadi take profit saya di tengah. Seberapa itu? 1106. Di atas ini adalah 1125. Jadi antara 1106 ini sampai 1125 range-nya. Dan kita harus lihat price action-nya bagaimana. Oke, naik lagi. Wow. Ini bikin bete banget ya. Naik turun lagi. Oke, drop. Saya akan ganti candle. Hijau. Merah. Di sini Anda akan mulai pusing. Apa yang harus Anda lakukan? Tetapi percaya pada saya. Selama Anda pakai stop loss, walaupun itu rugi, akan kembali. Kalau stop and reverse, it's okay. See, mulai turun. Kalau Anda bertanya, saya stop and reverse, saya stop loss-nya di mana?
nanti stop loss buy-nya di atas ini otomatis keluar dari konsolidasi Anda cut ya. Mulai drop pelan-pelan. Inside bar lagi. Oke, mulai drop tapi kayak mau naik. Oke. Wow. 1125 ini tersentuh. Tadi kita cut loss-nya 1169 sampai 1125. Apakah kita akan TP? Kalau saya prinsipnya dengan kondisi seperti ini, saya akan TP ya. Jadi sell-nya at least TP sebagian. 1169 TP pertama di 1125. Ini kurang lebih sekitar 450 pips. 1169 dikurang 1125. 440 pips. Tadi cut loss cuma 200-an. Sekarang stop and reverse dapatnya segitu. Bayangkan kalau Anda tidak cut loss, Anda terseret habis-habisan. Nah, di posisi ini aja udah untung. Ya. Udah untung. Boleh diambil sebagian. Apalagi ada inside bar. Nah, kalau inside bar Anda masih mau menahan, begitu break mother candle, silahkan keluar. Break ini silahkan keluar. Belum break. Inside bar lagi. Yap. Anda keluar dari market. Ya, di 1146. Tapi kalau saya akan pasang at least di 224 saya akan pasang, terus kemudian saya taruh di bawahnya lagi mungkin. Setidaknya saya saving. Itu pun saya sudah untung 210 pips ya. Sehingga dengan kondisi ini pada saat harga naik lagi saya sudah tidak rugi. Lihat bagaimana harga bergerak lagi. Jadi the power of cluster ini penting sekali untuk menentukan di mana Anda melakukan profit taking dan consideration-nya. Ingat inside bar, reversal Anda perhatikan. Ini pelajaran yang luar biasa sekali ya. Pasti Anda sekarang udah berpikir, wah gila, saya dapat materi yang luar biasa sekali ya. Sehingga saya harap kedepannya tidak sembarangan lagi trading. Mari kita saksikan contoh berikutnya. Saat ini kita akan mencoba melakukan buying di gold dan Anda bisa perhatikan ini adalah gold yang saat ini sedang membentuk pola ya. Sebelumnya kita harus melakukan perhitungan swing terlebih dahulu supaya cukup jelas ini adalah garis-garis swing yang akan kita gunakan ya. Dan di sini terlihat sekali bahwa nampaknya gold ini akan turun. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada teori Dow, ini adalah lower trough. Terus kemudian di atas ini adalah lower peak. Ya. Dan di sini sempat higher trough satu kali. Kemudian asumsi kita adalah akankah, ini kalau bentuknya pertanyaan, berarti kan kita pingin tahu nih, saya kasih red saja. Ya, jadi sekarang kita udah set, apakah ini yang akan terjadi lower peak? Ini yang akan menjadi pertanyaan besarnya. Dan oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini kita langsung akan bersiap-siap untuk menentukan apabila ini benar terjadi lower peak, maka kita akan mengambil posisi sell instead of buy. Kenapa? Karena secara Dow teori ini sudah lower trough, lower peak, ini higher memang, dan nampaknya kan mirip seperti pola penan ya, mirip seperti penan sekali lagi. Tetapi kita belum bisa memberikan swing di sini karena belum terjadi swingnya. Jadi kita tunggu saja. Oleh karena itu, mari kita set. Saya akan menggunakan internal retracement di sini. Oke, internal retracement dan rasionya jelas yang di bawah-bawah ini sudah tidak relevan karena harga sudah melewati. Kita set terlebih dahulu yang penting saja. Berarti di sini ada 78,6. Oke. Yang akan kita gunakan karena tadi rasio-rasio yang lain yang di bawah sudah tidak relevan ya, tidak kita gunakan lagi, sudah dilewati soalnya kan. Buat apa kita gunakan lagi? Nah sekarang bagaimana alternatif kedua? Saya akan menggunakan internal retracement lagi dari yang paling atas ke paling bawah. XAB di sini ada yang dempet nih udah nih. Ini ada area 38,2. Oke. Ada area yang lain nggak? Ya idenya. Perhatikan di sini.
Swing ini kalau kita mau berikan ini adalah X di sini. Dan kemudian di sini A. Dan di sini adalah Y. Oke. So it's fine. Ini adalah XAY sebenarnya, sehingga kita bisa menggunakan external retracement. Dan ternyata external retracement ini benar-benar menempel ya. 1618 itu menempel di area ini. Oke. Dan saya langsung kasih saja 1272 sama 1618 karena 1618-nya bersinggungan tepat pada retracement 78,6 tadi. Ini zonanya saya kasih warna coklat ya. Berarti sudah masuk area zona. Dan ada lagi nggak yang bisa kita hitung? Mari kita lihat ini sebagai AB, C, ya, D. Walaupun D-nya tidak sampai lebih tinggi, tetapi kita akan pinjam, ya. Kita akan pinjam AB, C, D di sini. Kita set, dan di sini ada 61,8. Oke. Kemudian, saya akan lebih spesifik lagi. Bagaimana kalau area yang kecil ini adalah A, ini adalah B di sini, ini adalah C, dan ini adalah D. Jadi kalau digambar garisnya, ya, ini adalah ABCD. Oke. Maka kita akan menggunakan projection dari point J, kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Ini adalah 100% di sini. Ingat, yang kita ambil adalah yang prioritas. Jadi, asal kita kreatif, kita pintar mencari areanya, maka itu akan penting sekali. Dan yang di bawah ini nampaknya tidak perlu. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh yang 100 ini. Kita percaya bahwa ini adalah rasio yang bergabung, dan ini adalah cluster yang cukup kuat untuk kita bisa jadikan sebagai referensi di dalam kita mengambil satu keputusan sell. Dan pada saat apa kita bisa lakukan sell? Mari kita perhatikan. Ada dua area yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah swing low ini. Ini adalah swing yang kecil. Yap, ini adalah swing yang kecil, di mana pada saat terjadi pelemahan, harga turun di bawah swing low ini, karena ini adalah swing low, ya, maka ini kita bisa lakukan sell. Sell ketika break di sini. Atau yang saya lebih suka adalah menggunakan teknik inside bar. Ini ada inside bar. Kalau Anda perhatikan, ini inside bar. Jadi inside bar konsepnya pada saat di sini ada inside bar dan di sini ada bottom. Setelah dia tembus ke bawah sini, itu akan kita sell. Ya, kita akan sell teknik inside bar, sell di sini. Maka dalam hal ini ada inside bar yang sudah jadi. Ini adalah titik sell kita yang pertama. Kenapa bukan kedua? Karena walaupun kita tentukan ini berikutnya, yang lebih tinggi adalah tempat yang paling bagus untuk kita sell. Oke, ini strateginya. Di mana stop loss-nya? Ketika dia menembus 1298, kita akan melakukan stop loss. Jadi pada saat dia menembus 1298, saya tidak tandai lagi. 1298 itu kita akan lakukan stop loss. Dan kemudian pada saat dia menembus 1286, kita akan sell, stop loss di bawah. Bagaimana dengan profit taking-nya? Mari kita perhatikan bagaimana kita melakukan profit taking setup di sini. Yang bisa kita perhatikan adalah adakah divergence yang bisa kita jadikan referensi. Kalau kita perhatikan di sini adalah higher, di sini high, dan kemudian di sini pada saat kita melihat stokastiknya sekarang mulai melemah seperti ini, maka bisa kita katakan kenaikan ini akan muncul divergence. Oleh karena itu, ya, saya akan mengambil external retracement. Saya anggap ini sebagai XAY. Saya akan gunakan dari poin ini ke atas dengan asumsi swingnya terbentuk. Maka saya profit taking di 1262 ya. Jadi ini X, ini tarik sini adalah A, dan itu Y ke bawah.
Ini roadmap-nya. Ingat prioritas karena sudah ada divergence. Divergence di sini. Berarti cukup jelas TP 1242, entry saat break 1286 dan stop loss saat break 1298. Ini adalah trading setup sell. Bagaimana hasilnya? Mari kita perhatikan. Oke, next bar pada ini mengkonfirmasi ya, pada saat dia benar-benar menyentuh poin harganya menyentuh area cluster ini, dia langsung berbalik arah turun seperti ini ya, balik kanan seperti ini, dan kita sudah done sell. Ini kita bisa sell 50%, sellnya di bawahnya lagi, atau memang full sell di atas ya. Sell, wow, oke, harga turun. Nah, kalau harga naik seperti ini gimana? Selama dia tidak menembus area stop loss, kita biarkan saja karena memang dia tidak naik ke atas ya. Kita hold posisi, besoknya turun ke bawah. Oke. Harga turun dan gini pastinya kita udah profit 1264 sekarang. Oke. Sekarang ada harga di sini. Kalau Anda ingin menambah posisi, maka saran yang paling terbaik adalah Anda juga memanfaatkan inside bar lagi. Kita gunakan sell di sini. Tambah lagi posisi. Ya, done, sell done, dan sudah hampir kena profit taking. Yes, profit taking done. 1242. Kita entry di 1286, itu 450 pips dalam waktu beberapa hari. Ini kalau kita perhatikan dari posisi kita entry sekitar 2 minggu ya, 2 minggu trading, dan itu kita dapat 400 pips. Sebagai summary yang harus kita lakukan, kita menghitung arah trennya terlebih dahulu. Kita memetakan harga akan berdiri sampai di mana, bersiap melakukan pembalikan arah atau tidak. Lalu kita sudah tentukan entry-nya di mana, stop loss dan TP. TP-nya juga harus menggunakan projection ataupun external retracement ya. Ataupun Anda bisa gunakan metode kombinasi sehingga menjadi cluster. Kalau dalam hal ini saya hanya menggunakan satu saja untuk profit targetnya, tetapi Anda juga bisa menggunakan cluster sebenarnya. Ya, karena saya percaya bahwa 1618 itu paling sering dicapai untuk gold. Demikianlah sell, kita akan mencoba melihat contoh yang lainnya. Nah, setelah kita melihat beberapa contoh tadi, sekarang kita akan mensimulasikan trading sell di gold. Kenapa sell? Karena kita kembali lagi, kita harus melakukan analisis daripada pergerakan harganya. Nah, di dalam pergerakan kali ini swing sudah terbentuk. Swingnya cukup jelas terlihat ada penembusan daripada tren yang sebelumnya. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah higher peak, kemudian ini adalah lower trough ya. Ada lower trough di sini. Dan berikutnya ini adalah lower peak dan kemudian lower trough sekali lagi, diikuti dengan higher peak yang sesungguhnya sebenarnya ini naik nih ya. Ini kemudian ada lagi higher trough ya. Dan ini sudah terjadi sebuah pelemahan tapi belum terjadi swing high, jadi belum ada peak. Dengan kondisi seperti ini kita perhatikan bahwa ini sebenarnya ada transisi dari bullish ke bearish. Ini pattern transisi yang Anda bisa dapatkan lebih detail di program CAT ya. Anda akan pelajari bahwa transisi ini 8 dari 10 kejadian itu benar-benar akurat ya. Dan transisi ini nampaknya akan terjadi trapping. Jadi kenaikan yang ada di sini ini juga membentuk transisi. Sebenarnya ada lower trough, higher peak, higher trough, dan ini naik lagi. Tapi karena sebelumnya sudah ada bull ke bear, maka yang ini hanya akan naik untuk sekedar pelengkap ya, kayak trapping begitu. Kemudian dia akan turun karena sebelumnya belum dilunasi, maka dia akan turun, tidak berlaku. Oke, dengan pemahaman seperti itu berarti kita percaya bahwa harga akan lanjut turun. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita ingin tahu kenaikan ini sudah selesai atau belum. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kenaikan ini sudah selesai? Maka kita akan mencari posisi daripada, kalau kita menggambarkan ini adalah X ya. Misalnya saya gambarkan dengan talik misalnya ya. Ini ada X.
Ini adalah A. Ini adalah B. XAB. Oke, maka saya akan langsung cari. Ingat, di tahap awal kita tidak melakukan kualifikasi, jadi biar saja walaupun dia kena 0,618. Lalu di sini ada ABCD tentunya. Kita sudah terbiasa ya, saya tidak akan menggambarkan lagi, hanya satu saja karena ini adalah ABCD. Dan kita juga bisa menggunakan external retracement dari sini ke sini, karena ini adalah XAY. Kemudian di sini saya akan tarik lagi sebagai external retracement. Saat ini kita sudah memiliki beberapa external retracement dan ini tidak relevan karena di bawahnya, maka kita hapus. Nah, Anda sedang dihadapkan dengan berbagai macam target price. Bisa saja di atas sampai setinggi ini juga bisa ya. Oleh karena itu kalau ini banyak seperti ini, kita langsung akan mengambil yang paling penting. Yang single-single seperti ini kita hapus. Yang dua ini juga tidak berguna ya, walaupun dia external retracement, dua ini tidak berguna, tetapi dua ini menjadi atap atau puncak daripada yang ada di sini ya. Yang ada puncak yang ada di sini. Jadi ini naik, dia sudah hampir dekat, berarti range-nya antara dua garis ini. Ini kita hapus. Ingat, karena ini merupakan channel daripada ini. Dan target kedua antara ini atau yang di atasnya. Yang mana yang akan kita pilih? Kembali lagi, kita pilih prioritas. Di sini adalah, kita perhatikan ya. Di sini retracement 100 ini nggak perlu, karena retracement 100 itu sebenarnya awalan. Jadi kalau kita perhatikan di sini 224, ini sama 224. Retracement 78,6. Terus retracement, external retracement 2618, maka dua ini sih berpeluang sih sebenarnya, sama-sama kuat. Jadi, kalau bertemu kasus seperti ini, kita juga harus pisahkan dulu yang di atas. Oke, kita akan menempatkan dua ini sebagai reference. Nah, kalau dilihat-lihat, yang mana yang lebih kuat, ini dua-dua sama sih, cuma di sini ada internal retracement 78,6, yang di sini tidak ada, ya. Cara mengerjakan soal seperti ini, kita harus meminta bantuan indikator, misalnya stokastik boleh ya. Dengan menggunakan stokastik ini kita perhatikan, ini sudah mencapai area puncak dan ada divergence. Dan ini sudah membentuk swing low. Jadi berat sekali kalau dia sampai ke atas, oleh karena itu ini saya bisa hilangkan. Kalaupun dia harus naik ke atas, mungkin dia akan berhenti di sini dan bukan sampai ke paling tinggi. Kenapa? Satu, dia sudah terjadi pembalikan arah. Kedua, dia sudah divergence dan di area overbought. Maka menghadapi situasi seperti ini yang paling baik dilakukan adalah saya punya asumsi bahwa ini sudah akan terus turun ke bawah, di mana saya bisa entry. Saya akan entry sell di sini. Kenapa di sini? Karena ini merupakan titik di mana harga akan mengalami false break dan dia hanya akan valid false break ketika dia turun di bawah candle ini. Dan juga ini adalah inside bar. Ini adalah inside bar. Jadi begitu ini turun, kita akan melakukan sell dan stop loss ada di atas ini. Bagaimana dengan take profitnya? Simple. Kalau kita percaya bahwa ini adalah XAB, maka saya akan langsung tarik di sini XAY ke bawah 1618. Kemudian dari swing yang kecil saya akan tarik juga di sini 2618. Jadi berkumpul antara 2618 dan 1618. Langsung saja kita bisa melakukan ini. Dan juga kalau Anda mau cari skala besar, ini adalah A, B, di sini CD, dan ini 100%-nya exactly masuk di dalam sini. Oke, ini adalah zone di mana kita akan melakukan take profit, ya. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi nanti di sini. Wow, drop, sell, stop, done, ya, sell, stop, done, dan di atas adalah profit taking-nya. Hati-hati, di sini inside bar, bisa jadi dia balik ke atas dan Anda harus cut loss, ya. Maka yang akan Anda lakukan berikutnya adalah kalau mau masuk lagi, di sini bisa lakukan sell stop lagi. Jadi tadi kita sudah sell ya. Oops, sorry. Kita sudah sell di situ. Jadi ada dua kali kita kalau mau sell. Oke. Harga sempat kembali ke harga modal, lalu turun dan inside bar lagi, base. Oke, done. Kita ada sell lagi. Ini udah confirm ya, harga pasti akan turun terus. Turun lagi. Oke, inside bar lagi. Oke, mulai up. Bagaimana dengan ini? Ada inside bar lagi. Jadi, apabila kita
belum memiliki posisi, ini juga bisa kita gunakan inside bar ya. Naik lagi. Oke, mulai drop. Mulai drop. Inside bar lagi, banyak sebenarnya peluang entry. Saya bisa sell lagi di sini. Sell walaupun dia naik selama oke, tiba-tiba ekstrim. Jadi saya punya 3 sell sekarang. Saya punya 3 sell, semuanya inside bar. Jadi inside bar ini very powerful kalau kita gunakan. Wow, sudah hampir dekat target price. Oke, inside bar ini sangat powerful kalau kita gunakan dengan benar ya. Oke, sekarang kita sudah lihat harga turun. Dan Anda boleh perhatikan bersama bahwa ini terjadi inside bar. Memang agak sedikit tricky, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan di sini benar-benar Anda bersiap-siap. Jangan sampai waktu harga naik terus dan kembali ke harga modal. Bagaimana cara melakukan analisanya untuk memastikan bahwa ternyata harga itu tidak akan naik terus? Saya biasanya akan menggunakan tarik trendline di sini. Selama harga itu tidak tutup di atas trendline ini, maka saya akan biarkan, karena ini merupakan area support yang cukup strong ya. Walaupun dia naik sampai seperti ini ya, tetapi dia belum menembus area resisten yang ada di sini. Maka saya percaya bahwa dia masih akan terus turun ke bawah karena ini merupakan area resisten yang strong. Oke, dia tembus, satu kali lagi. Nah, ini penting. Pada saat dia tembus, saya biasanya akan menunggu 1 bar. Begitu 1 bar dia terus kencang, karena begitu tembus dia lari daripada trendline itu, dia berbalik. Tapi begitu dia langsung kembali ke bawah, ini yang kita sebut sebagai poin yang paling penting. Penentuan, jangan sampai harga itu setelah tembus dia tidak masuk lagi. Ini masuk lagi dan stokastiknya cross lagi, maka bisa dipastikan bahwa trend bearish akan terus kuat. Oke, done. Take profit dan di bawah kena harganya, dan Anda bisa bayangkan kita udah ukur dari atas tadi sampai bawah dan kena. Inilah the power of cluster. Ya, penting sekali untuk Anda ketahui bahwa apabila Anda udah set cluster seperti ini, kita sell tadi di atas 1729 dan 162 sekian, ini sudah hampir 1000 pips. Hampir 1000 pips hanya dengan begini. Kalau Anda masuk satu lot, Anda cuan $10.000 ya. So, ini adalah setup sell. Semoga Anda bisa mengikuti flow-nya dan kita saat ini akan melihat trading setup yang lainnya. Saat ini kita kembali ke dalam pergerakan gold yang bergerak di dalam kondisi bearish. Kita tahu semua bahwa ini bearish, oleh karena itu di dalam tahap kita melakukan perhitungan atau trading, saya selalu menyarankan untuk kita melihat arahnya ini cenderung turun jelas, dan kemudian kita memberikan coding. Ya, kalau Anda memiliki DVD Technical Analysis Home Study Course dari Astronaci, Anda pasti sudah menguasai tentang bagaimana melakukan trend analysis dengan sangat detail sekali. Ya, karena memang itu andalan daripada Astronaci, trend analysisnya cukup kuat. Jadi make sure Anda yang belum pernah mempelajari trend dengan benar, karena Fibonacci ini sudah diasumsikan bahwa Anda memiliki pemahaman trend dengan benar, pastikan Anda hari ini juga memiliki DVD Ultimate Technical Analysis Home Study Course ya. Jadi ini adalah lower peak dan kemudian ini lower trough dari yang sebelumnya tentunya. Jadi selalu lebih rendah ya. Menurun terus, resistannya menurun terus. Ini lower peak. Kebetulan ini adalah higher trough. Awal mulanya bisa jadi ini jadi bullish, ternyata dia tidak. Dia malah melanjutkan lagi pelemahannya jadi lower trough. Dan ini adalah lower peak. Sekarang kita mau memastikan bahwa ini adalah area resisten, sehingga membuat harga akan turun. Walaupun ini sudah turun dan ini sudah membentuk swing high, mari kita buktikan. Kita tarik dari sini untuk internal retracement. Apakah betul? Yes, betul. Ini adalah 50 dan 61,8. Kemudian kalau kita ambil dari sebelumnya, XAB kita pinjam, ini 50%. Jadi ini membentuk cluster sebenarnya kan. Ini membentuk cluster, ini cukup baik. Berarti di dalam kasus ini harga memang akan melanjutkan trend bearish-nya. Trend bearish sedang berlanjut. Sedang turun terus ke bawah. Apa yang harus dilakukan kalau kita melihat kondisi seperti ini? Maka kita akan sell. Apakah kita langsung sell? Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan melakukan sell dengan kondisi ada inside bar atau ada reversal bar yang lainnya.
Atau ada swing kecil, ini belum ada swing kecil, oleh karena itu saya akan menunggu. Ya, harga tertinggal ke bawah, oleh karena itu saya langsung set dulu di mana profit takingnya. Kalau profit takingnya pendek, saya tidak akan melakukan sell terlalu jauh. Kenapa? Karena bahkan mungkin saya tidak akan ngambil sell, karena takutnya saya hanya memiliki daerah profit taking yang sedikit. Jadi di sini saya juga akan hitung ABCD, ya. Saya akan langsung menghitung ABCD di sini. Dan di sini ingat prioritas 100%. Nah, saya akan menunggu. Oke, ini udah sangat dekat sekali. Tapi masih ada range. Nah, ini yang harus Anda hati-hati. Pada saat kita sudah tahu bahwa range pelemahan harga itu sudah dekat, tapi tetap Anda ingin mengambil satu keputusan sell karena mungkin mengincar target berikutnya, yang wajib Anda lakukan adalah bersiap melakukan stop and reverse. Jadi dalam kasus ini saya akan lakukan sell di sini. Ingat, inside bar, saya akan masuk dan saya akan melakukan sell di sini. Stop loss saya adalah the mother candle. Saat harga ternyata gagal dan dia kembali naik ke atas, maka ini saya kasih warna pink. Di sini akan saya stop loss dan saya langsung akan buy untuk menyelamatkan posisi. Jadi trading plan-nya adalah saya trading plan buy sell di 1259,50 ya di bawahnya. Stop loss 1.295 karena itu 1295 karena itu 94,80 ya, warna ungu, dan langsung buy bersama dengan itu. Langsung dipasang buy stop 1295. Ini saya langsung taruh trading plan. Ini adalah trading plan kita. Nah, setelah kita memiliki trading plan ini, maka berikutnya yang harus Anda lakukan bersiap-siap. Sudah pasang, tinggal kita tunggu. Oke, sell, done. Kena sell ya. Tapi harga langsung naik. Oke, kita mau pasang TP katakan di 1618 di bawah. Harga tidak turun. Wow. Cut loss done. Ya. Cut loss done. Ini ngerinya ya. Kalau harga sudah mepet, cut loss done 1295 ya. Ruginya berapa? Kita hitung langsung. 1295 dikurangi kita entry 1259,5. 350 pips ya, kurang lebih 355 pips. Hitungannya begitulah kira-kiranya. Ini kita done cut loss di situ. Dan pada saat itu kita lakukan buy 1295. TP-nya. Nah, ini kita hitung dulu TP-nya. Kita udah buy nih, ya, karena tadi udah buy stop. Ini kita hapus, ini sudah tidak relevan. Pertanyaannya mau TP di mana? Maka saya langsung akan menggunakan XAY. Tetapi dengan TP minimal 1272. Ini adalah X. Ini A. Dan ini Y. Somewhere di atas itu. Ya. Sekarang kita hitung. Kita taruh external retracement di sini. 1272, 1618. Saya akan cari clusternya dulu. Ya. Kemudian saya akan tarik Fibonacci dari atas ini langsung ke bawah. Ini memotong XAY untuk mendapatkan area profit taking. Ya. Dan kemudian saya juga akan menggunakan XAY dari atas ke bawah. Jadi mencari referensi dari XAB sebelumnya. Di sini ada beberapa area. External retracement 1618 ini yang prioritas ya, karena kita menggunakan XAY. Maka saya akan menghitung external retracement 1272 sama 1618. Ini tidak relevan karena sendirian. Ini tidak relevan juga karena sudah dilewati. Ini saya buang. Sekarang hanya ada, ini tidak relevan karena kurang banyak, klasternya hanya ada 2 pilihan.
Karena ini sangat banyak yang rapat daripada ini, maka ini saya delete. Saya akan langsung pasang TP di atas ini. Ya. Kita akan lihat TP saya di 1375 saja. Kita pasang di 1375. 1375. Oke, itu kalau berhasil dapatnya, saya tadi udah rugi 355 ya. Jadi kenapa cut loss itu penting? Disitulah jawabannya. 800 pips. Wow. Ini kalau saya berhasil, saya akan dapat cuan 800 pip. Dikurangi tadi 350, saya masih dapat 500-an pips ya. Akankah itu terjadi atau harus cut loss 2 kali? Kita nggak tahu, hanya waktu. Ini lebih baik diambil keputusan ini daripada saya membiarkan stop loss. Saya membiarkan floating loss ya. Ya, sekarang chart saya bersihkan agar kita lebih fokus tenang dalam trading. Jadi di dalam trading kita pastikan untuk lebih clean chartnya ya. Jadi hanya saya sisakan 2 area profit target antara yang atas dan yang bawah, dan saya ada hapus beberapa yang tidak relevan, tapi yang jelas di sini kita melihat bahwa ada 1353 area profit target. Dan kalau ini tercapai, Anda akan dapat kurang lebih sekitar 500-an pip ya, 500 sampai 600 pip hitungan kasarnya. Oke. Akankah ini terjadi? Kita tadi sudah jelas kita stop loss ya. Kita stop loss tadi, kita cut dan kita langsung buy di 1295. Di sini kita buy. Dan pada saat ini kena TP nanti di 1350 misalnya, ya, Anda akan dapat lumayan tuh untungnya sekitar 500 pip ya. Perhatikan range-nya di situ, kita bisa dapat kurang lebih 500 pip. Kita lihat apakah akan terjadi stop and reverse, apakah itu strategi terbaik ya. Dan kita, oke, mulai naik. Nah, 1350 exactly posisi kita done. Yap, harga 1352. Kita sudah menyelamatkan posisi sell yang salah. Kita cut loss dan kita berganti buy stop and reverse, dan akhirnya kita mendapatkan profit ya di area 1352. Ini merupakan salah satu strategi yang luar biasa. Akankah harga naik ke atas? Nampaknya tidak, harga berbalik arah. Ini adalah strategi yang luar biasa di mana kita membuktikan bahwa kalau kita salah, itu kita tidak masalah. Yang penting kita tahu strategi recovery-nya. Kita entry sudah presisi, dan strategi recovery-nya adalah kita menggunakan stop and reverse, dan pada akhirnya Anda akan mengambil dan bahkan lebih daripada kerugian. Oke? So, demikiannya serangkaian teknik entry, gold, buy, dan short selling. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya membahas bagaimana kalau kita praktekkan di saham.